Bapak Ibu hadirin hadirat yang berbahagia, pertanyaan berikutnya dari Saudara Yudi Kumantan yang menanyakan tentang apa hukum membaca ta'awuz pada rakaat pertama dalam sholat sebelum Al-Fatihah. Ya, membaca ta'awuz sebelum membaca Fatihah ataupun membaca Bapak Ibu sekalian, ayat kan Fatihah, setelah itu surat dalam satu rakaat. Kemudian juga masalah Bapak Ibu sekalian, rakaat kedua, kalau dia ta'awuz sudah rakaat pertama, apakah perlu dia lagi ta'awuz rakaat kedua? Maka di sini Bapak Ibu sekalian, secara umum para ulama mengatakan membaca a'udzubillah sebelum membaca Fatihah di dalam salat itu mustahab, dianjurkan fi awwali rak'atin, yaitu di rakaat pertama saja menurut Syafi'iyah. Jadi Syafi'iyah dalam mazhab yang muktamad, yang kuat dalam mazhab, bahwa membaca auzubillah itu hanya di Fatihah, sebelum Fatihah rakaat pertama. Dan ini juga Bapak Ibu sekalian pendapat yang sahih dalam mazhab Hambali. Berarti mazhab Hambali, mazhab Syafi'i, apa yang dianjurkan kita sebelum membaca Fatihah? Pertama, setelah takbiratul ihram membaca doa iftitah. Setelah membaca doa iftitah, dan ini masing-masing ulama berbeda-beda pilihan iftitahnya. Kalau iftitahnya Syafi'iyah, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila wajjahtu wajhiya, kan itu iftitahnya Syafi'iyah. Kalau Hambali lain lagi, nanti Malikiyah, jadi masing-masing punya pilihan doa iftitah. Setelah doa iftitah menurut Syafi'iyah membaca a'udzubillah. Setelah membaca a'udzubillah membaca bismillah. Setelah membaca bismillah baru alhamdulillah. Ini menurut Syafi'iyah. Begitu juga Hambali. Sedangkan menurut Malikiyah mengatakan makruh hukumnya membaca a'udzubillah. Jadi Malikiyah ini jangan heran Bapak Ibu, mereka mengatakan tidak ada doa iftitah, tidak ada membaca a'udzubillah, tidak ada membaca bismillah. Maka Malikiyah salatnya Allahu Akbar alhamdulillahi rabbil alamin. Itu nih Malikiyah. Itu sunnah tu Pak Ustaz? Dan sunnah. Kerana sunnah itulah mereka buat seperti itu. Kalau kita pakai doa iftitah sunnah, ya sunnah juga. Semuanya sunnah. Nah Bapak Ibu sekalian, ada hadis yang mana pertama dua dalil Syafi'iyah itu adalah hadis musyi' fi salatihi, musyi' salatahu. Jadi dia di situ Rasulullah mengajarkan, apa kata Rasulullah? Kalau kamu salat takbir, setelah takbir faqra, setelah takbir baca Fatihah, faqra ma tayassara, apa yang bisa oleh kamu Quran. Maka tidak ada situ setelah takbir baca iftitah, baca auzubillah, baca Fatihah, baca bismillah, tidak begitu, langsung suruh membaca. Itu dalam hadis Rasulullah mengajarkan seseorang yang tidak pandai solat bagaimana cara solat yang benar. Bapak Ibu sekalian, Imam Nawawi mengatakan
fastahabbahu at-ta'awuz lil musalli jumhur ulama min as-sahaba wat tabi'in faman ba'dahum. Jadi masalah tadi Malikiyah itu ini mazhab yang ringkas. Takbir langsung kena hadis yang sahih. Seorang sahabat dia mengatakan, saya solat di belakang Rasulullah, Abu Bakar, Umar, mereka membuka solat mereka langsung dengan alhamdulillah. Begitu. Berarti apa? Tidak ada pakai iftitah, tidak ada pakai ma'uzubillah, tidak ada pakai bismillah. Langsung Rasulullah takbir, langsung alhamdulillah. Begitu nas hadisnya. Itu yang dipegang oleh Imam Malik. Maka menurut Malikiyah tidak ada iftitah, tidak ada a'udzubillah, tidak ada bismillah. Bagi mereka makruh. Maka langsung alhamdulillah. Jadi ada mazhab yang tidak baca bismillah sebelum Fatihah dalam solat, ada. Itu mazhab Maliki. Kalau Imam Syafi'i ketat harus baca bismillah, kerana bismillah itu ayat dari Fatihah. Maka kalau tidak baca bismillah kurang Fatihahnya. Kalau menurut mazhab Hambali, bismillah bukan ayat, maka dia dibaca sir, hanya dibaca di awal Fatihah sebagai pembuka bacaan saja, bukan kerana dia ayat. Kalau kita Syafi'iyah tidak ayat, maka baca bismillah. Jadi Imam Nawawi mengatakan, jumhur ulama mengatakan, seperti jumhur sahabat, tabi'in, seperti Ibnu Umar, Abu Hurairah, Atha, Hasan Basri, Ibnu Sirin, Nakhai, Auza'i, As-Sauri, Abu Hanifah, kemudian seluruh ulama-ulama mazhab Hanafi, Ahmad, Ishaq, Daud dan Syafi'iyah, semua mereka mengatakan disunatkan membaca a'udzubillah. Tapi Imam Malik tadi mengatakan la yata'awwaz aslan, tidak membaca auzubillah sama sekali. Sedangkan setiap rakaat apakah disunatkan? Maka kalau Bapak Ibu sekalian, di dalam mazhab Syafi'i itu dikatakan al-asah fi mazhabina istihbabuhu fi kulli raka'ah, bahwa itu disunatkan setiap rakaat. Maka rakaat kedua ketika Fatihah auzubillah, maka untuk khusus Syafi'iyah mensunatkan. Ini kata Imam Nawawi al-Majmu', al-asah fi mazhabina istihbabuhu fi kulli raka'ah, yaitu yang paling asah dalam mazhab Syafi'iyah disunatkan setiap rakaat. Ini di pendapat juga Ibnu Sirin katanya. Sedangkan Atha, Hasan, Nakhai, Abu Hanifah mengatakan auzubillah cuma rakaat pertama saja. Jadi apakah dibaca setiap rakaat? Syafi'iyah mengatakan dibaca setiap rakaat sebelum Fatihah. Sedangkan menurut Abu Hanifah dikatakannya tidak, itu cukup di rakaat pertama saja. Kemudian apakah disunatkan bagi imam dan makmum? Maka mazhab Syafi'iyah yustahabbu lahu, jadi disunatkan membaca auzubillah baik bagi imam atau juga bagi makmum. Kemudian juga disunatkan bagi orang yang solat sendiri atau solat berjamaah. Sedangkan Abu Hanifah mengatakan tidak, makmum tidak membaca auzubillah. Kenapa? Karena dalam hukum membaca Fatihah bagi makmum, apa kata Hanafi? La qira'ata alaihi. Artinya apa? Bahwa makmum tidak wajib membaca Fatihah. Itu menurut Imam Abu Hanifah. Sedangkan menurut Syafi'iyah, Fatihah itu wajib bagi imam, wajib bagi makmum. Ini yang perlu Bapak Ibu sekalian. Maka insyaallah sudah terjawab masalah auzubillah. Maka di dalam mazhab Syafi'i mustahab, tidak wajib hukumnya. Itu mazhab jumhur
dan mazhab Syafi'iyah membaca uzul. Artinya kalau ditinggalkan tak masalah. Tapi kalau membaca disunatkan setiap rakaat di awal Fatihah. Wallahu a'lam bissawab. Dah? Bapak Ibu sekalian, itu dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang sampaikan ini kalau benar itu datangnya dari Allah, kalau salah saya mohon ampun kepada Allah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.